Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da yaumil qiyamah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat jamaah tarawih Masjid Syuhada dirahmati Allah. Suatu hari Rasulullah berkata kepada sahabatnya, "Wahai sahabatku, kalian pengen tahu nggak sosok calon penghuni sorga?" Pengen ya Rasulullah? Kalau begitu kata Rasulullah, coba kalian lihat nanti seorang laki-laki, dia duduk di soft belakang sebelah kanan gitu, bukan soft pertama malah. Karena penasaran, para sahabat tentu menunggu momen itu, siapa yang duduk di tempat yang disebut Rasulullah. Hari pertama duduklah seorang tua yang tidak menunjukkan tanda-tanda itu, dia orang biasa aja kok. Sahabat belum percaya, mungkin dia salah duduk kali gitu. Ternyata hari kedua, hari ketiga masih sahabat itu yang duduk di sana. Akhirnya sahabat sepakat, oh inilah calon penghuni surga yang disebut Rasulullah. Sekarang mari kita lihat apa sih keistimewaannya dari kita, ibadahnya apa yang istimewa sehingga dia cocok jalan penghuni surga. Diutuslah Salman Al-Farisi ke rumahnya, "Pak, boleh nggak saya nginep di rumah Bapak?" "Oh silakan." Hari pertama nggak ketemu, ya sholatnya sama, baca Qur'annya sama, zikirnya sama, sedekah apa lagi, dia orang susah gitu. Mungkin diumpetin kata Salman. Hari kedua, ketiga nggak ada beda. Hari keempat ngakulah Salman, "Pak, saya kesini bukan hanya sekedar nginep," kata Salman. "Pertama saya ingin menyampaikan kabar gembira." "Ada apa?" Kata Rasulullah, "Bapak tuh calon penghuni sorga." "Ya syukur deh," kata Bapak. "Kami pengen tahu Pak, apa amalan Bapak yang berbeda dengan kami?" Kata Bapak, "Ya ente kan lihat sendiri amalan saya, gak jauh beda kok sama kalian. Mungkin ada yang khusus kali Pak, mikir dulu deh." Udah tua disuruh mikir gitu. "Oh mungkin ini loh nak, apa? Saya sebelum tidur, sebelum berbaring, saya selalu melakukan dua hal." "Nah, no Pak." "Apa?" "Satu, saya memaafkan kesalahan orang yang membuat saya marah di siang hari sebelum sempat dia minta maaf. Yang kedua, saya menghilangkan dendam di hati saya kepada orang yang menzolimi saya di masa yang lalu sebelum sempat dia minta maaf." Oh, sahabat akhirnya mengambil kesimpulan, rupanya Rasulullah ingin mengajarkan sahabat tentang qalbun salim. Dalam Al-Quran dijelaskan, "Al-yauma la yanfa'ul malun wala banun." Pada hari itu nanti di akhirat tidak akan berpengaruh pangkat komisaris BUMN lah istilahnya gitu ya, harta, anak, ilaman atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bening. Nah, kita terjemahkan qalbus salim, hati yang bening ya. Kita lihat satu persatu. Memaafkan kesalahan orang yang tidak sempat minta maaf, itu butuh keimanan ya, level langit lah. Kita saja mungkin sekelas kita ya, dia minta maaf aja nggak kita maafin. Kita dendam 7 turunan 8 tanjakan gitu, lama kita dendamnya. Itu pun dia minta maaf, apalagi nggak minta maaf. Apalagi dia yang salah. Sering kita senggolan di jalan tuh, dia yang salah, dia yang nyolot gitu loh. Udah nggak minta maaf lagi. Kayak sampai sekarang masih ingat aja tuh gitu. Kalau saya mungkin ya, belum memiliki hati yang bening. Yang kedua, menghilangkan dendam, membersihkan hati dari rasa dendam itu loh kepada orang yang menzolimi kita di masa yang lalu. Apalagi ketika Allah memberikan kesempatan balas dendam, tambah sulit. Kalau nggak ada kesempatan gampang, tapi ketika ada kesempatan, sering saya contohkan ya, dulu di terah keluarga kita tuh kita yang paling miskin dah gitu, paling susah lah hidupnya. Diundang arisan juga disuruh jagain sendal, lu jagain sendal aja deh sana. Suatu hari kita minjam duit sama kakak kita, "Kak, minjam duit, lagi butuh banget nih," gitu. Bukannya dikasih, kita diledekin gitu loh. "Ente hobi miskin, hobi itu main futsal ya, masa miskin hobi itu." Bukannya dikasih, kita dimarahin, dendam kita dalam hati. Awas suatu saat kalau saya kaya, dia miskin,
bergumam hati kita. Allah ngabulin doanya. Bagi Allah gampang itu. Memiskinkan orang kaya dalam 1 detik Allah sanggup. Mengayakan orang miskin dalam 1 detik Allah juga sanggup. Lihat yang di Medan itu ya, kejatuhan batu meteor di rumahnya itu loh. Dibeli 66 miliar. Kenapa nggak rumah kita aja kejatuhan ya? Ya itu rezeki dia doang. Akhirnya adik tadi yang miskin kaya, kakaknya yang kaya tadi miskin, suaminya ditangkap KPK misalnya gitu ya. Suatu hari kakaknya minjam duit. Dek, boleh nggak minjam duit? Kakak lagi butuh banget nih gitu. Terbayang masa lalu ya, kalau sinetron ada gambar putih di sini nih, ting tong gitu. Kesempatan kita balas dendam. Hobi kok miskin, hobi itu main bola. Tapi ketika kesempatan balas dendam itu datang, kita maafkan kesalahan orang yang menzalimi kita. Itu yang perlu hati bening itu seperti itu ya. Rasulullah kurang apa disakiti di Mekah, diboikot lah. Bahkan orang kafir Quraisy tuh ya bencinya memang mendalam. Jadi orang kafir tuh bencinya memang kita mendalam loh ya. Wa ma tukhfi sudurhum akbar, yang tersembunyi di hati mereka tuh lebih besar. Rasulullah mereka usir dari Mekah. Begitu sampai Rasulullah di Madinah, seharusnya mereka udah tenang dong, kan nggak ada nabi di Mekah. Mereka kejar lagi ke Madinah. Kurang apa bencinya itu? Sampai dibikin hukum kerumunan ya macam-macam itu. Jadi membenci orang kafir itu memang melekat di hatinya itu loh, nggak hilang-hilang. Kalau dia baik pura-pura baik doang, atau dia goblok kali. Nah, Rasulullah diusir. Tahun 8 ke Hijriah, Rasulullah datang dengan 10.000 pasukan, menggigil orang Mekah satu-satu. Haza yaumul malhamah, ini hari pembantaian, kita bakalan dipancung sama Muhammad satu-satu. Kata Rasulullah, haza yaumul marhamah, ini hari kasih sayang, kata Rasulullah. Silakan kalian berangkat, izhabu fa antum tulaqo, beragama sesuai agama kalian, kata Rasulullah. Tapi jangan ganggu saya, kata Rasulullah. Kalau Rasulullah ingin mancung, udah menggigil, tinggal ketak-ketak aja selesai gitu ya. Nabi Yusuf juga begitu. Anak 9 tahun 7 hari di dalam sumur, dalam riwayat. Nabi Yusuf cuma makan ini loh apa? Lumut-lumut itu loh. Suatu hari Nabi Yusuf jadi menteri. Saudaranya datang yang 9 orang ya. 10 orang, satu Bunyamin, adik kandungnya, seibu sebapak. Ibunya bernama Rahel ya, Rahel. Nabi Syuaib istrinya 4 itu. Rahel itu anaknya Yusuf dan Bunyamin. Meninggal waktu melahirkan Bunyamin. 10 saudaranya datang, Pak Menteri, berilah kami bantuan. Negara kami lagi miskin, hutang banyak 6.000 triliun. Negeri ente mana sih, kata Nabi Yusuf. Tolonglah Pak Menteri. Nabi Yusuf tahu itu saudaranya dulu yang menzolimi dia. Saudaranya nggak tahu kalau itu adiknya dulu yang mereka zolimi. Dikira udah meninggal di sumur. Kalau Nabi Yusuf pengen balas dendam gampang itu. Saya kasih kalian bantuan, kata Nabi Yusuf. Tapi dengan satu syarat. Apa Pak Menteri? Kalian nyemplung dulu ke sumur. 5 hari 5 malam aja dah. Gempor-gempor situ. Tapi seorang Nabi diajarkan, ketika kesempatan balas dendam datang, maafkanlah kesalahan orang. Ini ngomong enak loh ya, saya aja belum bisa loh. Cuma saya sampaikan doang gitu. Saya aja kadang-kadang dendam tuh masih susah ya. Contoh di kampung itu ya, kita punya PRT orangnya resek gitu. Kita ngurus KTP dipersulit. Syarat KTP nambah, kata PRT. Apalagi sih Pak, kan udah banyak syaratnya Pak. Mau KTP nggak? Nyolot banget ente itu. Apalagi syaratnya Pak? Kumpulkan surat-surat tanah itu. Apa hubungan sama KTP sih Pak? Mau KTP nggak, kata PRT? Terus apa lagi Pak? Surat nikah kakek nenek. Udah meninggal Pak orangnya itu. Mau KTP nggak, kata PRT? Dendam kita. Suatu saat kalau saya jadi RT, dia jadi warga, awas. Ternyata Allah ngambilin doanya. RT lama jadi warga, kita jadi RT itu. RT yang lama ngurus KTP lagi. Kesempatan kita balas dendam tuh. Kumpulkan surat-surat tanah, surat nikah kakek nenek, pas foto 20 kali 20, gede banget gitu. Mau KTP nggak, kita bilang. Kesempatan kita balas dendam ya. Apalagi orang politikus tuh paling demen ini. Orang politikus tuh susah ngamalin kolbun salim itu. Kalau nggak dijegal, besok dijegal lagi gitu loh. Kesempatan sekarang dirampas Partai Demokrat misalnya gitu. Besok dia bikin partai dihantam lagi ya, begitu hidupnya. Ya susah juga jadi politikus ya. Soalnya kalau, nah ini salah satu kolbun salim diajar oleh Allah dalam Al-Quran. Kita belajar sama-sama. Saya bukan mengatakan saya udah bisa ya. Ujuk-ujuk kita bisa nggak? Kita perlu mujahadah. Soalnya kalau kita dendam sama orang, kita kena penyakit SMOS ya, SMOS. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Kita kalau dendam sama tetangga kita, coba lihat. Dia dapat kemalangan, kita bersyukur, rasain lo ya. Tapi dia dapat nikmat, kita tersiksa. Dia beli kulkas, kita meriang gitu. Dia beli motor, kita masuk angin gitu. Dia beli mobil, kita pingsan gitu. Padahal dia yang nyaur kok, bukan kita gitu. Itu karena dendam tadi. Jadi di bulan Ramadan ini ya, kolbun salim itu memang betul-betul cobalah kita ajarkan. Saya juga punya banyak dendam ya. Tapi nggak ada kesempatan balas dendam karena saya orang biasa aja. Dulu waktu saya menjadi dosen baru,
Nggak tahu kalau dosen baru kali mungkin di ospek kali ya sama senior. Saya dikasih jam ngajar siang, jam 1, jam 2, itu kan jam rawan itu. Kita ngantuk, mahasiswa juga ngantuk loh. Saya kadang-kadang dendam juga sih. Suatu saat kalau saya jadi kajur, awas sebenarnya. Saya balas kajur ini. Tapi Allah nggak ngabulin doa saya nggak jadi kajur kok itu. Seandainya saya jadi kajur pun, saya nggak akan dendam sama ibu itu. Bu, ibu nggak usah takut, saya nggak dendam kok. Ibu saya ngasih ngajar pagi itu. Jam berapa Pak? Habis subuh itu. Kampus belum buka, ibu udah ngajar. Ini salah satu contoh ya. Jadi bulan puasa ini hati kita ya, qalbun salim itu harus kita didik ya. Saya saja nun sewu ya, masalah ikhlas ya memang berat banget ya. Masalah hati ini memang mujahadahnya luar biasa. Dulu teman saya minjam duit, cerita terakhir ya, kira-kira $150. Dulu kalau di luar negeri kan uang kita dolar. Sekarang kan Indonesia dolar Bantul ya. Dia mau operasi perut ceritanya ini di rumah sakit Palestina. Ya oke deh, karena daripada dia meninggal, saya pinjamin duit $150. Tapi nggak ada keinginan dia untuk bayar itu. Sampai haji, kita jadi petugas haji waktu itu, dia menghilang saja, langsung dia pulang ke Indonesia itu. Nah begitu saya sampai ke Indonesia, saya carilah teman saya ini. Sampai ke sebuah provinsi di Sumatera ya, tetangga. Sampai saya ke rumahnya, bener. Tapi karena dia ya miskin lah kira-kira gitu ya. Rumahnya itu bodoh-bodoh di tengah sawah. Sawah nih rumah dia tuh. Akhirnya saya ikhlasin duit saya itu. Ya udah deh, pas perjalanan pulang dari Jambi ke Padang itu, dari Jambi kesebut akhirnya. Saya ikhlas, ya Allah biarin aja deh. Saya ikhlas, nggak usah saya tagih gitu. Tapi saya masih ingat terus itu loh. Apalagi kalau ada cobaan nanya tentang hutang, ingat lagi sama si Rahmat. Maaf, namanya kesebut. Ingat lagi sama teman saya ini. Ya $150 lumayan nih kok. Jadi kadang-kadang gimana ya, memang menghilangkan sama sekali itu sulit ya. Tapi mari kita berusaha dan berusaha. Ini Ramadan terakhir menjelang 10 Ramadan. Seharusnya kita ibarat pelari ya, kita harus tambah kenceng lagi. Kalau pelari itu dekat garis finish kan tambah keluar seluruh potensinya. Karena kita mau berakhir dengan Ramadan, mari kita cari Lailatul Qadar ya. Dulu di kampung saya, namanya orang kampung ya, nunggu Lailatul Qadar itu bukan di masjid, itu di sungai gitu. Sebuah tanda-tanda Lailatul Qadar itu dulu kalau di kampung itu adalah ketika angin bertiup ke barat. Jadi seluruh pohon tuh sujud gitu. Ketika air berhenti mengalir gitu. Jadi dia kakinya direndam di sungai. Dia lihat pohon gitu loh. Begitu angin set gitu loh. Wah, Lailatul Qadar itu. Lihat air masih mengalir gitu loh. Oh, belum gitu. Kapan air berhenti mengalir saya bilang? Air berhenti mengalir di kulkas gitu loh. Namanya orang kampung dulu ya. Nah, kita tidak usah mengenali tanda, kita tetap berburu Lailatul Qadar. Enggak usah lihat ganjil genap ya. Itu Jakarta aja lah ganjil genap gitu. Kalau kita mau ganjil kayak mau genap kayak malamnya, tetap kita isi dengan maksimal ibadah. Karena dulu kita sayang dengan Ramadan datang, kita juga sedih Ramadan akan pergi. Mana tahu Ramadan besok masih ada, kita udah nggak ada ya. Karena corona ini kayaknya naik terus saya juga nggak ngerti ya. Dulu saya katakan jangan terlalu takut, jangan terlalu meremehkan gitu. Nah sekarang Indonesia ini kan peraturan ini pemerintah itu kan kadang-kadang ya unik juga sih ya. Kita nggak boleh mudik gitu loh. Tapi seluruh tempat wisata dibuka, termasuk kebun binatang gitu. Berarti kita nggak boleh silaturahmi sama keluarga, sama orang hutan boleh gitu. Sama singa boleh. Monggo silaturahmi sama singa sama keluarga nggak boleh. Kalau mau tutup semuanya aja gitu. Jadi tolong tetap jaga protokol kesehatan. Kemarin Dokter Tirta ya bikin sebuah quote menarik bagi saya quote itu, karena dia sudah putus asa, dia teriak-teriak tentang ini, ternyata dilanggar sendiri oleh Pak Lurah itu. Apa kata dia? Lakukanlah yang menurut Anda bahagia, tapi jaga protokol kesehatan. Nah, itu menurut saya. Jadi kalau saya ya, biarin orang mudik nggak apa-apa, tapi jaga protokol kesehatan. Kalau dia positif ya karantina itu. Kalau negatif, sebab menurut saya ya silaturahmi ini ya bagian daripada kewajiban sih ya. Apalagi lebaran begini ya. Jadi kalau kita mau silaturahmi nanti ke Gunung Kidul, kemana tuh, ke Wonosari gitu. Ya tetap jaga protokol kesehatan. Sebab kita juga ingin membantu pemerintah untuk menekan ya lajunya pertumbuhan COVID ini. Walaupun isu-isunya banyak banget di TV ya. Saya kadang-kadang kalau ada yang nanya, Ustaz, bagaimana kalau COVID supaya cepat berhenti? Gampang kok, jangan nonton TV saya bilang. Karena TV itu nakut-nakutin juga sih. Karena sekarang masuk B117. Kita disuruh pakai masker 2 lapis. Satu yang masker biasa, yang satu dari kain. Besok masuk lagi yang ketiga dari selimut itu.
keempat dari bantal. Mungkin mati Covid, mati sesek. Jadi jagalah protokol kesehatan ya. Berdoa kepada Allah ya, kalaupun Allah manggil mudah-mudahan al-qadar husnul khotimah. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, menerima amal soleh kita, dan bisa merayakan kemenangan nanti satu Idul Fitri ya, dengan kemenangan sejati menjadi insan muttaqin. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.